Iya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline, masih bersama saya Vivi Aleda Yahya dan juga Jason Sambo. Nah, kalau saya nggak tahu, saya bukan seperti Jason yang hafal semua lagu Coldplay. Saya termasuk yang tidak begitu hafal, cuman karena teman-teman semua ajak nonton November nanti, nah saya juga ingin nonton. Udah ikutan war tiketnya juga berarti Enggak, ya? ada yang ngurus. Udah ada yang ngurus, tapi berkeinginan untuk nonton konser Coldplay-nya, padahal lagu yang ditahu mungkin hanya satu, dua, hanya beberapa saja. Tiga lah. Nah, ini nih pemirsa, ini kan tren seperti ini bisa dikategorikan sebagai yang belakangan ini mencuat, istilahnya adalah FOMO. Kenapa disebutnya FOMO ini, Vivi? Karena mungkin mereka tidak terlalu mencintai atau tidak terlalu tidak terlalu tahu dengan band atau tren yang sedang berkembang sekarang, tapi karena alasan mengikuti vibe, mengikuti tren yang sedang berkembang, maka mereka juga ikut-ikutan membeli tiket konser seperti Vivi contohnya. Tapi pertanyaannya adalah, ini bukan soal benar atau salah, tapi untuk menjadi FOMO ini sebenarnya wajar atau tidak? Atau ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang perlu diwaspadai? Itu yang kemudian juga harus menjadi concern kita. Untuk menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut, kita akan menyimak liputan dari rekan kami Jane William dan juga Sukma Setiabudi berikut ini untuk Anda. Belakangan ini istilah FOMO ramai diperbincangkan, khususnya pada saat perburuan tiket konser Coldplay. Nah, banyak yang beranggapan kalau mereka ikut war tiket bukan cuman yang fans sejati Coldplay, tapi kebanyakan malah yang cuman FOMO atau cuman sekedar ikut-ikutan. Sebenarnya FOMO itu apa sih? Ayo kita cari tahu. Halo Kak, permisi. Mau nanya, Kakak pernah dengar istilah FOMO? Belum, Kak? Mas, sebentar, permisi mau tanya. Mas, tahu istilah FOMO nggak? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu? Iya. Nggak pernah dengar istilah FOMO? Iya. Halo Kak, sorry ganggu bentar. Kak, pernah dengar istilah FOMO nggak? FOMO belum pernah dengar. Pernah dengar cuma kita nggak tahu. Kak, mau nanya sebentar. Kak, pernah dengar istilah FOMO nggak? Iya, Tahu istilah FOMO apa? FOMO, fear of missing out. Pernah dengar istilah FOMO? Pernah. Tahu artinya FOMO itu apa? Fear of missing out. Menurut kakaknya, orang-orang yang FOMO tuh ciri-cirinya gimana sih, Kak? Ciri-cirinya hype beast, nggak mau ketinggalan zaman. Dia pasti akan segala ngikutin apa yang lagi tren sekarang aja, setahu saya gitu dong. Menurut kakak, orang yang FOMO itu bahaya atau nggak sebenarnya? Kayaknya 50-50 ya. Kadang ada orang yang memang bener-bener, dia memang selalu up to date sama kekinian. Ada juga orang yang cuma ikut-ikutan, cuma biar bisa dibilang lo oke gitu. Menurut masnya, orang yang FOMO itu bahaya nggak sebenarnya? Sebetulnya balik lagi ke masing-masing sih, selama memang dianya memang mampu untuk melakukan itu, ya kenapa enggak? Didukung dengan budget dia, yang nggak jadi masalah sih kalau menurut saya. Orang ikutan tren kan itu haknya dia. Sebenarnya nggak perlu sih ikutin tren, kayak sewajarnya aja, sebisa mungkin aja. Kalau misalkan ngikutin style, kalau memang mampu ya udah diikutin. Kalau memang enggak, ya udah seadanya. Oke. Pesan kakaknya untuk orang-orang yang FOMO nih apa? Apa ya yang FOMO? Just be yourself lah, itu aja. Kalau emang niat mau kekinian, ditelatenin, jangan cuman ngikut-ngikutin orang gitu. Kayaknya nggak baik sih di situ. Nggak semua orang tuh ngelihat dari style kita sih, tergantung dari cara kita gimana nyapa orang, sifat sama sikap aja sih lebih tepatnya. Jangan maksain aja sih. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait fenomena FOMO, langsung aja saya ajak ngobrol sama ahlinya nih. Ada Mbak Devi di sini. Halo Mbak Devi. Halo, apa kabar? baik. Iya, kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Devi. Boleh. Mbak Devi, membahas terkait fenomena FOMO. Sebenarnya ini sesuatu yang wajar atau perlu diwaspadai Mbak Devi? Oke, jadi
FOMO ini memang kemudian mencuat banget jadi pembicaraan sejak 2004, sejak Facebook kemudian memperkenalkan sebuah metode di mana orang bisa punya etalase dirinya setiap detik, udah bukan setiap hari, 27 jam sehari, 8 hari seminggu. FOMO itu ditengarai disebabkan adalah rasa keinginan sama orang. Kok dia mesra? Ya ampun, kok rambutnya sama tasnya warnanya sama? Nanti besok dia beda lagi. Gak mau kalah gitu, gak mau ketinggalan. Sederhana. Pangkalnya karena kita adalah makhluk sosial. Sehingga kemudian apa yang terjadi di lingkungan sosial itu menjadi sesuatu yang kemudian kita juga berharap kita merasakannya atau memilikinya. Sederhana, kalau teman kita lagi gibah, kita nggak diajak, itu udah stres gitu ya. Lalu tahu teman kita datang ke kondangan, kok aku nggak diundang gitu, padahal bukan diundang, undangannya nyelip gitu misalnya, itu sudah emosi gitu ya. Nah memang yang menarik adalah banyak penelitian menunjukkan FOMO ini secara personal itu bisa menyebabkan seseorang terganggu, artinya dia menjadi stres, dia menjadi cemas terus, yang justru akhirnya mempengaruhi pola komunikasi dan sosial dia dengan orang lain. Apa yang bisa dilakukan supaya itu kemudian tidak menjadi satu penyakit sosial, gitu ya? Awalnya sifatnya sangat personal menjadi penyakit sosial. Kalau saya sederhana, kita harus diet digital. Diet digital itu ngapain sih? 3J rumusnya. Jamnya, jumlah kontennya, jaraknya. Artinya jangan lama-lama nontonin, nongkrongin ini kalau nggak ada urusan yang produktif gitu ya. Jamnya tuh diatur betul. Berikan waktu kita untuk olahraga, untuk ibadah dan sebagainya, dan termasuk berhubungan langsung dengan orang secara sosial tanpa pakai perantara alat gitu ya. Jaraknya antara nonton, kepoin mantan atau main game segala macam itu tolong jaraknya ada jedanya, dijedain dengan olahraga, dengan kerjaan yang produktif dan sebagainya. Lalu kemudian jumlahnya. Jadi jumlah yang kita tonton jangan banyak-banyak. Kalaupun nonton, nontonlah yang inspiratif misalnya, yang dari situ kita jadi ingin kerja keras, ingin jadi orang yang lebih baik dan sebagainya. Mbak Devi, ada pesan-pesan kah mungkin untuk orang-orang yang bisa dianggap FOMO begitu? Ya, FOMO kalau itu dalam konteks kemudian kita jadi mau bekerja keras gitu ya, tapi juga bekerja cerdas, tanpa jalan pintas, maka lanjutkan FOMO-nya. Tapi kalau FOMO itu justru membuat kita malah cemas, malah stres, terus malah nggak ngapa-ngapain, malah membuat kita lebih banyak sebel sama orang karena sirik, jadi ikutan malah ngomongin orang, gibah segala macam gara-gara FOMO. Hati-hati, itu FOMO itu berarti sudah merusak Anda. Jangan-jangan Anda harus segera ke dokter mental dan jiwa. Baik, terima kasih banyak Mbak Devi waktunya Sama-sama. untuk Metro TV. Nah pemirsa, sah-sah aja kalau mau ngikutin tren, tapi jangan sampai jadi bawa dampak yang negatif buat kalian ya. Dari Jakarta, Jan William, Sukma Setia Budi, Metro TV.